Semua nabi, semua rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu Islam. Jadi agama Islam merupakan satu-satunya agama yang Allah turunkan untuk umat manusia. Tidak ada agama selain Islam. Karena sudah satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti tidak ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Al-Islam huwa ad-dinul wahid. Jadi Islam itu agama satu-satunya. Kalau wahidun itu satu. Kalau wahidun itu satu-satunya. Kalau wahidun berarti yang panjang wawunya itu artinya satu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau wahidun yang panjang haknya itu berarti satu-satunya. Maka Islam itu satu-satunya agama yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Sehingga semua nabi, semua rasul itu semua muslim, semua mengajarkan tentang Islam. Nabi Nuh Islam, bisa nanti panjenengan cek dalam Quran surat Yunus surat 10 ayat 72, itu Nabi Nuh Islam. Wa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin, itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Islam dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 127 sampai 128. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail seorang yang muslim. Tatkala Nabi Ibrahim mendirikan pondasi Baitullah yaitu Ka'bah bersama Ismail, beliau berdoa, salah satu doanya, Rabbana waj'alna muslimaini, wahai Allah Tuhan kami, jadikan kami sebagai orang muslim, orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikan anak cucu kami menjadi orang yang berserah diri pula kepadamu. Islam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Yakub juga demikian, Islam. Dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 131 sampai 133, itu qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka Nabi Ibrahim pun menjawab, saya berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu wa Yaqubu, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, dan Ibrahim mewasiatkan perkataan ini, yaitu perkataan aslamtu li rabbil alamin, yaitu saya berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada putra-putranya. Begitu pula Nabi Yakub mewasiatkan kepada putra-putranya perkataan ini. Perkataan ini, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai putra-putraku, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untukmu agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Nabi Yakub muslim. Nabi Yakub muslim. Nabi Musa juga seorang muslim. Dalam Quran surat Yunus surat 10 ayat 84, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa seorang muslim. Tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kamu beriman, kalau kamu ngaku beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal, in kuntum muslimin, jika kamu betul-betul menjadi orang muslim. Jadi antara Islam dan iman tidak bisa dipisahkan. Muslim dan mukmin itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ngaku sebagai orang Islam, harusnya kita mau dengan semua aturan Islam agar kita menjadi orang yang Islam yang beriman. Nabi Musa seorang Islam.
Nabi Isa juga demikian, seorang muslim. Dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 52, Nabi Isa, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Tatkala Nabi Isa merasakan kekufuran kaumnya, keingkaran kaumnya, beliau berkata, man ansori ilallah, siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah ini? Qaulal hawariyun, sahabat-sahabat setianya menjawab, sahabat-sahabat setianya berkata, nahnu ansorullah, kami yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Amanna billah, karena kami orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Wasyhad bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami betul-betul orang muslim. Nabi Isa seorang muslim, Nabi Yusuf juga seorang muslim. Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Wahai Allah Tuhanku, sungguh Engkau telah memberikan aku sedikit kekuasaan dan Engkau telah mengajarkan aku sebagian dari takwil mimpi, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, maka matikanlah aku dalam keadaan berserah diri. Wa alhiqni bis solihin, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Itu doanya orang yang Islam kafah, betul seperti itu doanya. Doanya orang Islam yang kafah itu tawaffani musliman, matikan aku wahai Allah dalam keadaan betul-betul berserah diri kepadamu. Doanya bukan matikanlah aku ya Allah dalam keadaan aku kaya raya, bukan, agar aku bisa mewariskan harta kepada anak cucuku. Bukan itu doanya orang yang beriman. Doanya yang beriman itu tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan betul-betul berserah diri. Dia tidak minta untuk dimatikan dalam keadaan kaya raya supaya bisa memberi warisan kepada anak cucunya, tidak. Tetapi yang dia minta, Nabi Yusuf minta, itu agar Allah mematikan dalam keadaan betul-betul berserah diri. Begitu pula Nabi Sulaiman juga seorang muslim. Quran surat An-Naml surat 27 ayat 29 sampai 31. Qalat Bilqis berkata, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar. Bilqis berkata, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar, inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isi dari surat itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan engkau berlaku sombong kepadaku wahai Bilqis. Datanglah kepadaku dalam keadaan sebagai orang muslim. Jangan sebagai orang kafir, tapi sebagai orang muslim. Sampai kepada khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintah Allah untuk mengajarkan Islam. Quran surat Al-Maidah surat kelima penggalan ayat ketiga. Ayatnya sangat familiar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ditutup oleh ajaran yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku telah meridhoi Islam sebagai agamamu, sehingga Islam menjadi satu-satunya agama yang Allah turunkan untuk umat manusia. Tidak ada agama selain Islam. Oleh sebab itu, Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 19, Allah memberi ketetapan sangat tegas, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam.
Dalam Quran surat yang sama ayat 85, wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena Allah telah menetapkan satu-satunya agama di sisi Allah itu adalah Islam, maka barang siapa yang mencari agama di luar Islam, dia tidak akan diterima. Kalau tidak diterima berarti dia di akhirat masuk orang-orang yang merugi, akan masuk ke dalam api neraka. Itu kerugian yang sangat nyata. Khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sesungguhnya.